la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kalau belum bisa bareng dengan ini tidak apa-apa, terus saja la ilaha illallah, la ilaha, sampai kita tuh enjoy dalam berzikir. Suatu saat nanti segera pulang, nanti supaya agak lama zikirnya di rumah, nanti ke situ. Nah nanti ini sudah bersih, maka kolbu jalan sendiri. Zikir kolbu itu jalan sendiri, yang zikir siri tadi. Cuma ini ada upaya lebih cepat. Nampaknya la ilaha illallah. Itu ada teksnya sendiri. Pokoknya diamalkan saja, nanti Allah berikan rahasia kok. Semacam itu. Nah, ada yang ini diam. Kalau ini diam, la ilaha diam, ini nggak dihitung. Nah, tapi manduk-manduknya itu ada maknanya manduk. Ini diam, tapi ini pakai nuntun yang ini. Karena itu Bapak Ibu, tidak ada yang sempurna, kata para kiai yang sudah melintas-lintas banyak thariqah yuk. Tidak seperti Suryalaya. Hanya Suryalaya, ingat saya, setahu saya, yang dzikir qalbu itu 2 kali paket. 2 kali 1 paket. Kalau yang lain ada yang diwasolkan putus-putus, ada yang diwakafkan putus-putus. Tapi di Suryalaya enggak. Pesan oleh para wanita Yayasan Disi 1 paket 2 kali, yang pertama di doma, yang kedua di wakafan, sehingga sama namanya la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu la ilaha 1 kopi diwasolkan, illallah di wakafan. Sehingga secara belajar saat kita mengucapkan la ilaha 1 kali la ilaha illallah, dalam dirinya kolbunya 2 kali khawf itu. Kehadiran kita di malam ini juga merupakan bentuk syukur kita pada Allah SWT. Kalau kita bersyukur pada Allah SWT, itu nanti artinya ditambah apanya? Iya, nikmatnya. Sehingga semakin lama kita hidup, semakin ditata oleh Allah SWT. Dicukupi segala peluang dari batin kita, peluang dunia akhirat kita, semakin melimpah rezeki zahir, berapa uang dan sebagainya, anak-anak, dzurriyyah, keluarga sehat lahir batin, nurut jadi soleh solihah. Yang punya hutang sing rame berarti pengalaman. Tidak apa-apa, semua hutang wajib nyaur. Yang punya hutang mudah-mudahan segera Allah mengembalikan kekuatan untuk mengembalikan uang hutang itu, sehingga nanti tidak ditakdirkan oleh Allah SWT untuk hutang lagi, tidak. Insya Allah. Pak, orang hutang nggak enak, apalagi utang pribadi. Nah, utang bank nggak roong, nggak tahu orang ya. Mudah-mudahan semacam itu. Karena janji Allah, ya, la in syakartum, masya Allah, la azidanakum. Cuma kita itu kadang-kadang tidak merasa. Biasanya itu kan kita tuh bersyukur tuh, alhamdulillah, itu dapat apa? Ada orang mati alhamdulillah itu. Ya betul, alhamdulillah, ini terus alhamdulillah, artinya mati dengan selamat gitu kan. Biasanya mendapat apa? Kenikmatan kan? Kita hidup ini kapan tidak mendapat nikmat dari Allah? Hidup ini nikmat tiap detik. Karena itu Bapak Ibu, untung kita punya guru untuk membimbing zikir semacam itu. Kalau kita tiap detik syukur, berarti nikmatnya ditingkatkan. La cintan aku.
Nah, biasanya Pasar ini menyampaikan, wa idza dzakartani syakarta. Jika kamu berzikir, itu artinya kau zikir, syukur ya. Kalau zikir syukur artinya. Lah zikir kita kan tiap detik. Ya, gitu kan? Nah, cuma zikir per detik ini kira-kira ya 5 menit, kemudian lupanya 1 jam. orang Madura ngocak badai sama saja, sama dengan yang dimaksud pangarsa itu kan tiap detik. Gitu aja. Sehingga nikmat ditambah oleh Allah, dikucurkan oleh Allah SWT. Nah, ya. Padahal nikmat yang paling besar itu apa? Nah, nikmat paling besar itu tidak ada nikmat yang lebih tinggi dari nikmat keimanan, kecuali nikmat cinta pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi nikmat iman itu nikmat yang puncak. Di atas nikmat iman itu ada lagi nikmat cinta pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuma ada yang tanya, Ustaz. Apa kita ini sudah dicintai Allah? Padahal kita setiap saat aktini mahabbataka, gitu kan? Beri aku ya Allah kemampuan cinta pada Engkau. Nah, kalau hamba cinta, Allah cinta padanya. Nah, ayo bersama-sama introspeksi diri kita masing-masing. Supaya apa? Hidup berikutnya lebih ditingkatkan. Saya ingat mana Imam jenengan maghrib ya. Nah, subhanallah, subhanallah wena isak yongun. Itu ngantuk-ngantuk gitu ya. Seperti gitu barangkali hidup itu yang tanpa ganjalan. Suaranya seru, enak gitu. Beda dengan ini, banyak kotoran. Suaranya nyendat-nyendat itu. Kalau suaranya itu bersih, so enak. Yang kok subhanallah. Masya Allah. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tangdur nafsum ma qaddamat. Untuk apa? Ligodin. Dengar? Wahai orang beriman, bertakwalah kepada Allah SWT, dan setiap diri itu sebagai berintrospeksi diri, menghitung dirinya, apa yang telah dilakukan. Mengapa? Supaya berikutnya lebih baik untuk hari esok. Sama dengan ini bulan Syaban ini ya, tanggal ya, ini kata para kiai ini bulan peningkatan ya, penyempurnaan, perawatan gitu kan. Apa yang kita rawat? Ya perbuatan-perbuatan yang kita amalkan sebelum bulan ini Rajab itu. Yang kemarin sudah, yang belum lain kali saja. Yang jelas sekarang kita ini termasuk orang cintai apa tidak? Padahal kita janji Allah, aktini mahabbataka, kalau hamba itu mencintai Allah, maka Allah cinta. Kalau sekarang belum merasa dicintai Allah, berarti kita belum mencintai Allah.
Nah, suatu ketika Rasulullah menyampaikan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Innallaha azza wa jalla yu'tiyad dunya may yuhib wala man la yuhib. Allah itu memberikan keduniaan, kesenangan dunia kepada orang yang dicintai dan orang yang tidak dicintai. Wa yu'tid illa man ahab. Allah tidak memberikan masalah-masalah keagamaan kecuali kepada orang yang dicintai. Wa man Allahu tin faqad ahab. Maka barang siapa Allah berikan padanya pemahaman, kemampuan mengamalkan agama, itu termasuk orang yang dicintai Allah SWT. Nah, kita semacam ini termasuk bagian untuk mengamalkan agama apa tidak? Iya. Betapa banyak orang-orang punya kesempatan, bahkan modalnya lebih, tapi tidak datang semacam ini. Bahkan para ikhwan sendiri juga punya kesempatan, tapi juga, nah berarti hal itu merupakan indikasi cinta Allah pada kita. Kalau orang itu Bapak Ibu dicintai Allah, maka Allah itu menggerakkan bibirnya untuk selalu apa? Berzikir. Menggerakkan anggota keluarganya, anggota badannya itu untuk menjalankan ketaatan pada Allah SWT. Kalau Allah itu mencintai seseorang, maka Allah menghiburnya. Apa tuh? Senantiasa connect. Apa connect, Pak? Tersambung. Dan Allah menghibur untuk senantiasa hatinya sambung pada Allah SWT. Connect. Nah, ini yang koneksitas ini nanti akan menyempurnakan ruh kita ini. Betapapun besarnya nikmat ini dari Allah ini, kalau alat untuk merasa itu tidak berfungsi karena banyak penyakit, ya tidak bisa merasakan. Karena itu betapa banyak orang-orang yang sudah merasakan semacam itu, mendengarkan Al-Quran didengarkan itu kadang-kadang nangis ya. Kadang-kadang kalau yang ngomong enggak, terbalik. Quran akan masalah kenerakaan, tapi kok guyu. Terbalik, nggak tahu berarti. Itu semua alatnya hanya berzikir. Hanya berzikir. Karena zikir nanti untuk menyempurnakan segala aktivitas keagamaan. Dalam satu hadis, zikrullahu alamul iman. Zikir itu tanda-tanda, sebuah tanda orang beriman. Yang dimaksud ini adalah zikir yang ini, yang khafi. Maka kualitas keimanan nanti itu menentukan segala aktivitas keagamaan seseorang itu. Mengapa demikian? Karena zikir itu ada sebuah power, kekuatan, sehingga segala keislaman itu nanti butuh namanya power itu. Tidak hanya power yang di lahir, tapi di hati, namanya mental itu.
Kadang-kadang orang itu kan mentalnya jatuh, sudah. Mohon maaf ya Pak, saya cerita. Saya pernah jalan dari Malang sampai Surabaya. Aduh, tenang. Iya, karena mengapa? Waktu saya ngajar di SD punya kepala sekolah yang senang gitu. Saat itu ada namanya rally hacking apa namanya. Kalau nggak salah ulang tahun Golkar. Saya dulu Golkar, kuning. Karena murid apa ngerasa kan? Ya. Itu semuanya itu ya start dari Rampal Malang, ya ada yang naik trek, ada yang naik apa, terus baru di Jakarta atau di Surabaya jalan, katanya sih. Saya enggak, itu karena mental. Mengapa? Saya punya niat bahwa nanti saya ini besoknya enggak mungkin bisa lagi saya. Pokoknya saya kesempatan ini saya buat cerita pada anak saya. Saya pernah jalan begini. Itu karena mental saja. Sama dengan zikir untuk kalau semacam ini nggak mungkin 365 ya. Ya, itu enak gitu. Karena apa? Dibarengkan. Ya. Jadi tadi zikir itu power. Supaya zikir menjadi power itu harus ada putaran. Zikir harus diputarkan. Kalau nyalisan saja tidak ada kekuatan nanti. Mohon maaf, yang kesini pakai mobil siapa? Angkat tangan. Oke. Pakai sepeda motor? Mobil dan motor atau sepeda pancal? Itu kalau tidak ada komponen yang berputar, tidak jalan. Kelihatannya mobil lurus ini. Itu kalau di dalam model tidak ada kompon yang berputar, tidak akan bergerak. Manusia juga gitu. Manusia juga gitu. Komponen manusia itu ada dua bagian, jasmani dan rohani. Dua-duanya memerlukan kekuatan. Yang jasmani perlu kekuatan untuk menjalankan khalifatullah fil ard, gampangannya amal soleh gitu ya. Yang batin itu lihat butun untuk menggambarkan diri pada Allah SWT. Yang tadi gampangnya orang zikir kualitas tadi, ketersambungan ini. Itu semua dari zikir. Nah, saya awal dari jasmani dulu. Jasmani ini supaya punya kekuatan, apa yang berputar? Halo, makan berputar. Jasmani ini supaya mendapat tenaga untuk aktivitas, untuk amal soleh tadi, perlu tenaga kan? Jasmani ya. Apa yang putar jasmani? Halo? Darah. Saya kuat ini memorinya. Darah. Dulu waktu kita sekolah, darah itu masuk keluar kemana? Alatnya jantung, ya, jantung. Darah yang keluar dari jantung dan masuk ke jantung sama apa tidak kualitasnya? Tidak sama. Apa tidak samanya? Kalau darah masuk itu darah yang kotor ya, yang kotor karena tidak banyak mengandung oksigen. Darah yang keluar ke seluruh tubuh itu daya yang sehat, daya bersih katanya, nggak kotor. Mengapa? Waktu jantung masukkan darah itu dibersamakan kompilasi ya, samakan dengan pernafasan yang dari paru-paru. Itu otomatis. Kalau nggak bersama, nggak otomatis, ya nggak bisa berkecil dengan baik. Wallah, masya Allah. Jadi waktu jantung menghirup menyedot seret darah itu disamakan dengan pernafasan. Mengapa? Pernafasan itu mengambil oksigen, sehingga bersama darah masuk kotor
bersamakan dengan oksigen yang dihirup dari paru-paru, maka darah jantung itu menjadi bersih kembali karena dipenuhi oksigennya. Dikirim lagi ke seluruh tubuh. Sehat terus apabila udaranya di sekitarnya baik, oksigennya banyak. Darah itu tidak akan bisa jalan normal kalau pompanya tidak normal. Jantungnya itu. Lah jantungnya itu bisa normal kalau ada keseimbangan. Dari mana keseimbangan? Dari makan dan gerak. Halo? Gerak dan makan. Ini kalau nggak imbang, banyak makannya, geraknya enggak, akan menjadi menumpuk, ya menumpuk aja. Nah itu lemu normal tidak masalah. Kelebihan, nah itu nanti mulai ada penyempitan. Nah gitu. Ya, karena itu mari bersama-sama kalau dijaga. Karena Al-Qur'annya berkata ini, jangan mendekati kebinasaan. Itu termasuk memelihara kesehatan juga termasuk syukur kan? Iya, ya, masya Allah. Nah gitu. Adapun ruh itu juga berputar. Sebab Nabi menyampaikan ruh itu bertempat di sela-sela sel darah dan sel daging. Di mana darah mengalir maka di sana ada ruhnya. Karena itu mata ada ruh ya, semuanya ada ruh. Permasalahannya ruh ini nanti kalau mengalir di mata maksiat yang melanggar aturan, maka ruh yang di mata terkontaminasi dengan sebab kesalahan namanya dosa itu. Telinga semuanya. Ya mengapa kerusakan ruh ini lebih cepat daripada jasad? Karena bermaksiat manusia itu berjamaah. Mamanya tidak bisa kita maksiat hanya mata saja itu. Dan dengan indah bersama-sama cepat keruh. Kata Nabi, setiap manusia berbuat kesalahan maka ada nokta hitam di dinding hati itu dulu dan dinding kolbu lah katakan kolbu. Karena kita sudah paham ya kolbu. Satu kali titik, satu maksiat titik. Kalau maksiat jamaah bertiga jamaah, yo titik 3. Itu kalau sudah dibersihkan, kan ruh dipakai lagi, bermaksiat lagi, notul lagi apa? Ada tutul nokta hitam lagi, saya menuh. Itulah nanti rusaknya manusia. Tidak ada upaya pembersihan. Lah ya pembersihannya, lah ini zikir lagi. Nah, sehingga nanti umpamanya, ya kalau ruh ini dipakai maksiat di mata dan sebagainya, masuk kolbu, bukan jantung karena dimensi ruhania, kolbu. Kalau kolbunya berzikir, setiap masuk bawa nokta hitam tadi terbersihkan. Ruh yang terbersihkan tadi dikirim lagi ke seluruh tubuh. Andaikan jasad ini bermaksiat lagi, karena ininya jalan terus, tetap terbersihkan. Itu. Dengan demikian semakin lama dengan zikirnya nanti menimbulkan kekuatan untuk menjalankan perintah-perintah Allah, terhindar dari kemaksiatan, maka terbersihkanlah ruh ini. Meskipun dia pakai lagi tidak bermaksiat, masuk lagi kolbu, tetap zikir, sehingga ruh ini tidak hanya seperti air yang normal, tapi tambah bersih. Sekarang pH ya, semakin jernih, terbersihkan. Itu nanti proses jadi wali. Karena itu saya mendengar dari siapa itu ya di situ di Tasik itu
bahwa Tasikmalaya itu tempat produk waliullah. Ya, semacam itu. Kalau jenengan ingin dicintai Allah, ya itu aja syaratnya. Ayo menganut pangarsa apa? Ayo belajar bersama-sama untuk menambah jumlah dan kualitas zikir. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Kalau belum bisa bareng dengan ini tidak apa-apa, terus saja la ilaha illallah, la ilaha, sampai kita tuh enjoy dalam berzikir. Suatu saat nanti segera pulang, nanti supaya agak lama zikirnya di rumah, nanti ke situ. Nah nanti ini sudah bersih, maka kolbunya jalan sendiri. Zikir kolbu itu jalan sendiri, yang zikir sirri tadi. Cuma ini ada upaya lebih cepat. Nampaknya la ilaha illallah. Itu ada teksnya sendiri. Pokoknya diamalkan saja, nanti Allah berikan rahasia kok. Semacam itu. Nah, ada yang ini diam. Kalau ini diam, la ilaha diam, ini nggak dihitung. Nah, tapi mantuk-mantuknya itu ada maknanya mantuknya. Ini diam, tapi ini pakai nuntun yang ini. Karena itu Bapak Ibu, tidak ada yang sempurna, kata para kiai yang sudah melintas-lintas banyak thariqah yuk. Tidak seperti Suryalaya. Hanya Suryalaya, ingat saya, setahu saya, yang dzikir qalbu itu 2 kali paket. 2 kali 1 paket. Kalau yang lain ada yang diwasolkan putus-putus, ada yang diwakafkan putus-putus. Tapi di Suryalaya Mbak, pesan oleh para wanita Yayasan Disi 1 paket 2 kali, yang pertama di Doma, yang kedua di wakafan, sehingga sama namanya la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu la ilaha 1 kopi diwasolkan, illallah di wakafan. Sehingga secara belajar saat kita mengucapkan la ilaha 1 kali la ilaha illallah, dalam dirinya kolbunya 2 kali khofi itu. Udah tidak banyak-banyak. Normalnya tak jantung itu 1 menit kan 60 kali. Normalnya ya. Paling banyak 80 kali gitu ya. Iya. Kalau 60 kali 1 menit la ilaha illallah berapa kali? 1 menit ininya 60 kali. La ilaha illallah 1 menit berapa kali? Matematikanya ada berapa? 1 kali la ilaha, 2 kali ini ya. La ilaha illallah 2 kali ini ya, dan khofi. Nah, kalau 1 menit 60 kali khofinya, maka la ilaha illallah dapat berapa 1 menit? 30. Nah paling banter nanti 80 normalnya ya. Tapi di atas itu ada Pak. Kalau guru-guru semacam pangarsa abana, apalagi sudah kamil mukamil, tidak ada jeda, tidak ada waktu luang. Kalau kita 1 menit, 1 detik itu kan masih ada jeda ya kan. Nah sininya masih ada jeda. Beliau semacam itu. Zikirnya sudah bukan titik, tapi merupakan garis. Titik itu sambung. Tidak hanya 60 menit, 61 menit, tidak 60. Sudah berkali-kali, bermega-mega. Sehingga zikir beliau itu bukan seperti kita ada jedanya, tapi sudah seperti tawaf, ada garis. Kalau garis, maka itu tidak ada yang selah sedikit pun. Nah, kalau titik ini masih ada. Apalagi seperti yang ngomong itu ya, 5 menit zikir, ya 2 jam nggak zikir, renggang lagi, tambah renggang. Nah, ya pangarsa itu terus ini. Karena itu Bapak Ibu, hati-hati dengan orang semacam ini. Hamba semacam ini bukan hamba yang biasa. Oh kita saja loh orang biasa. Kalau anak-anak kita disakiti, sakit nggak? Masya Allah. Beliau meskipun sudah tidak di sini, ngawasi Pak.
Ini bagi yang mursyid yang kamil mukamil. Mursyid meskipun walian mursidan, sudah wali mursidan, tapi di atas itu ada wali mursyid yang kamil mukamil. Dari wali mursyid kemudian menjadi kamil mukamil perlu jangka waktu yang panjang itu. Sebab para wali itu kata-kata ceritanya ini lupa tidak berpikir itu dah nangisnya setengah mati, nangis. Apalagi para wali itu keperucut. Apa keperucut? Ya tidak sengaja melontarkan suatu hal yang bukan hak beliau. Masalah ada orang, loh kamu kok begini, nah itu keperucut, kelepasan. Gitu itu no, katanya wali ini drop seperti pas terbang ini, ada drop ini, naiknya ini lama, berat katanya. Saya ingat subhanallah, saya dulu ada seorang haji itu ya, saya khawatir ini kok sudah banyak keluar karomanya itu, jangan-jangan sebentar lagi dipundhut. Itu katanya kiai saya itu. Kamu jangan senang dulu kalau kiai munggu sering menampakkan karom itu, jangan senang dulu, ntar lagi kamu ditinggal gitu. Biasanya gitu. Jadi wali yang sempurna, penyempurnaan itu tahan, malah menyembunyikan diri. Ini semacam itu. Karena orang semacam ini, tawafnya sudah garis bukan titik. Beliau ini semacam ini sudah wattasifu bisifatillah wa takhallaqu bi akhlaqillah. Kata Nabi, memiliki sifat Allah. Ada berapa sifat? 10 itu loh ya. Termasuk nama itu juga bisa sifat. Itu dipraktekkan dalam kehidupan sehari. Jadi apa? Perbuatan, akhlak. Nah beliau semacam itu. Akhlaknya ada. Bi akhlaqillah. Sehingga beliau meskipun ada orang salah, tidak pernah disalahkan. Kalau ada apapun ya. Kemudian Bapak Ibu, bangsa saya itu kalau masih dulu kan begini, bukan karena apa-apa, kasihan melihat ikhwan-ikhwan masih ya blegernya aja manusia, tapi apa, wajah-wajahnya macam-macam, ada semacam itu barangkali. Nah, gitu. Subhanallah. Ada semacam itu. Nah, itu semuanya Bapak Ibu mengamalkan yang namanya agama tadi. Karena Allah cinta pada seorang tadi, maka Allah memberikan suatu pemahaman dan kemampuan untuk melakukan agama. Ya. Nah, dalam suatu keterangan di Miftah itu juga ada, maka fase untuk usul sampai pada Allah itu ada 3. Masih ingat? Nah, Islam, iman, ihsan. Nek bahasa badannya lahir, batin, rasa. Gitu ya. Nah, 3 ini secara ilmu bisa terpisahkan untuk menjelaskan. Tapi secara praktek bersama-sama. Apa Islam itu? Islam dimensi lahiriah. Ilmunya syariat atau fikih, ya, ilmu syariat di fikih itu. Cara mengamalkannya mengikuti madhab yang ada. Ada ya Imam Hanafi, Imam Hambali, Imam Maliki, bukan Maliki Thohir, Imam Maliki, Imam Syafi'i. Ya, ada yang lain. Nah, kalau di Indonesia itu kan di antara kita kan banyak yang 4 ini. Kalau di Suriah ya 4 madhab ini. Itu cara mengamalkan lewat ilmu fikih. Apa itu ilmu syariat? Ilmu yang mempelajari, menyempurnakan
perbuatan lahiriah dalam melaksanakan keagamaan. Sholat, nah, ada rukun-rukunnya. Caranya begini, itu syariat lahirnya. Nah, iman itu dimensi batin. Ilmunya ilmu akidah, ilmu ketauhidan. Paling enggak kita dulu awam dulu ya, macam itu. Batin. Nah, cara mengamalkan akidah ini dengan kelompok-kelompok ilmu tauhid namanya firqah. Firqah yang ada ada Jabariyah, Qadariyah, Ahlussunnah, Syiah, yaitu macam-macam. Macam itu. Lah kita ini sebagai Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, sudah yang sana enggak apa-apa, yang penting enggak saling mengganggu, katanya Bang Arsa itu udah saling mengganggu. Nah, kemudian ihsan itu ilmunya tasawuf. Apa itu tasawuf? Ilmu yang untuk membersihkan penyakit-penyakit hati. Dan caranya kelompok-kelompok yang ditasawuf namanya thariqah. Thariqah itu apa? Metode, katanya Bang Arsa ya. Metode atau cara. Cara untuk apa? Cara untuk membersihkan penyakit-penyakit hati. Nah, caranya zikir ini paling mudah. Itu nanti. Sehingga prakteknya tiga-tiganya semacam itu, maka tentukan dengan satu hal, yaitu zikir pada Allah SWT. Mengapa demikian? Karena di dalam diri itu ada lahir dan batin. Penentunya yang lahir atau batin? Batin. Nah, penting mana batin dengan lahir? Ya sama lah. Ya sama. Syariat dan hakikat dan tasawuf sama. Contoh, ya, dalam praktek itu harus bersama-sama. Nuwun sewu. Secara lahiriah, syar'i sholat itu diantaranya ada rukun ucapan, perbuatan dan rukun kolbi. Kalau kita orang lain tidak tahu rukun kolbi yang mana. Syukur alhamdulillah wadah punya. Ya. Sekarang yang kita bahas yang ucapan, rukun ucapan. Ya, saat mengucapkan Allahu Akbar juga termasuk. Ya. Diucapkan itu meskipun hanya dengar, jangan hanya isinya, harus diucapkan Allahu Akbar itu dengan niatnya di dalam Allahu Akbar pas barlillahi ta'ala. Nah, Fatihah rukun tidak boleh kan, ya ada imam lain yang pakai, kita kan harus pakai. Bismillah sampai pada harus jelas, kecuali terganggu. Kalau saya tartil gak apa cedul apa cedul. Iya, itu kadang-kadang ya nggak sengaja. Kalau sudah bisa ya jangan, pokoknya bisa Bismillah kok kak Semilah, jangan. Bismillah ya Bismillah. Termasuk ucapan salam yang banyak salam. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Jangan salah. Assalamualaikum. Nek salah kabeh gitu. Nah, itu diantaranya. Itu lahirnya. Kemudian batinnya, thariqahnya apa? Ya ini imannya itu. Ya ini iman. Maka dari saat Allahu Akbar itu sebaiknya disamakan. Kalau tidak bisa ya tidak apa-apa. Allahu Akbar diam, segera susul khofi. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Kalau tidak bisa Bismillah bersama-sama ini, tidak Bismillahirrahmanirrahim. Berhenti kan? Jeda. Diisi khofi. Alhamdulillahirabbil alamin. Diisi khofi. Sehingga nanti tiap gerakan di dalam gerakan sholat itu kan ada rukun tumakninah ya. Tumakninah itu jangan dilupakan. Tumakninah itu dipakai untuk apa? Untuk isi ini. Nuwun sewu. Allahu Akbar. Syukur-syukur dari makmum. Ya, syukur dari makmum. Nah, ini jangan sampai tidak khafi. Allahu Akbar. Saat subhanallah adzim hamdi pintel lu pintiga, kalau sudah cukup jangan sampai nggak hobi satu kali atau dua kali, yang minimal dua kali itu kan dua kali. Sami Allah.
dicoba, barangkali nanti bisa lebih nikmat sholat. Nah itu nanti membantu kita memperingan sholat, sehingga nanti sholat ringan, tidak berat, menjadi masya Allah seneng gitu. Nah, merasa senang. Tidak tahu nanti coba, katanya senior, para senior saya itu semacam itu. Lah saya ngomong sama dengan jenengan, sama belajar macam itu. Sehingga nanti segala gerakan Allahu Akbar itu ada gitu. Ini nanti bisa macam itu kalau kita latihannya di luar sholat. Maka itu Allah memerintahkan An-Nisa 3, fa idza qadaytumus sholata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubim. Di mana saja berzikir, kapan saja berzikir, batal mau enggak batal berzikir, tempat suci mau berzikir, semacam itu. Itu nanti sholatnya akan lebih sempurna. Nah, kemudian yang satu rangkaian tadi sudah ada Islam, ada iman, jadi dua-duanya. Yang tasawuf ya apa? Nah, yang tasawuf, yang rasa, dimensi rasa. Merasa apa kita sholat itu? Merasa seperti rasa jeruk apa rasa? Ya, yang rasa itu kita bersama dengan Tuhan. Sholat itu nanti bisa sempurna kalau kita senantiasa diawasi oleh begitu ya, apa tuh ihsan itu gitu ya? Kita senantiasa merasa diawasi. Kalau enggak semacam itu, ya yakinlah bahwa kita sejarah. Itu nanti ihsan itu tergantung pada seberapa kekuatnya iman seseorang. Kalau iman dengan la ilaha semakin lama semakin tinggi, maka nanti iman semakin sempurna. Ya apa semakin sempurna iman? Kata sebuah hadis, afdhal imanu anta lama annallaha ma'aka haitsuma kunta. Iman yang paling baik itu katanya Nabi. Nah, jadi apabila engkau sadar, faham, mengerti bahwa Allah bersamamu dimanapun Anda berada. Nah, termasuk salah Allah. Sehingga kalau dilihat Allah masuk nyut. Semacam itu. Sehingga nanti suatu ketika ada datang, enggak, saya dilihat Allah. Bukannya ininya dilihat, ini diawasi. Semacam itu. Ayo bersama belajar semacam itu. Kita tidak tahu seperti apa diri kita nanti. Akhirnya yang penting kita saat ini belajar. Nah, sehingga besoknya ditata oleh Allah SWT. Besok tergantung pada sekarang. Nah, sekarang baik, besok akan baik, lusa akan semacam itu. Itu himbauan perintah Rasul. Jadi besok harus lebih baik dari sekarang. Nah, kalau orang zikir, ya ditambah zikirnya. Nah, kalau tidak tambah kualitas banyaknya yo kualitasnya ditambah. Sehingga nanti lebih sempurna. Mudah-mudahan apa sedikit disampaikan ini bisa bermanfaat untuk semuanya, khusus untuk saya sekeluarga. Sehingga mudah-mudahan kita sama-sama melatih diri menjadi orang yang soleh. Nanti bisa dibanggakan oleh anak-anak di rumah kita. Kalau anak-anak tidak bangga pada orang tua, kepada siapa dia mengadu? Kepada siapa dia berbagi? Kasihan mereka. Allah Barokatul Syekh Ahmad Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mohon maaf kalau minkum.